Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Dempet, Kabupaten Demak. Saya sendiri Eko Bambang Saputro dengan praktek pengajar Ibu Suwarni dan fasilitator Pak Didik Basuki. Dan teman saya Asti Fitrianti dengan fasilitator Bapak Didik Basuki dan PP Ibu Juwaeka. Dan teman saya lagi. Ya, saya Sriwiyanti dengan fasilitator Bapak Samadi dan PP-nya Bu Mukhayarah. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Asti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana perasaannya hari ini? Gembira. Sehat. Gembira. Alhamdulillah. Sehat, oke. Baik, pada kesempatan nanti Bapak akan berperan menjadi coach untuk Ibu Sriwiyanti. Kira-kira sudah persiapan apa yang sudah dipersiapkan dari Bapak? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Sriwiyanti dengan sesuai dengan alur Tirta, Ibu. Ya, yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan. Baik, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tetap nanti harus ada nih. Iya Bu. Oke, selamat bekerja Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Dengar-dengar kemarin mau ngasih waktu untuk saya mau melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Rencana Bu Yanti pertemuan coaching kali ini tujuannya apa Bu? Saya sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya Pak ya. Cuma dalam hati itu di sini saya pengen Pak persiapan untuk pembelajaran saya nanti di semester genap dulu. Iya. Berarti untuk definisi tujuan akhir dari Bu Yanti untuk coaching kali ini berarti ingin semester genap gitu nggih? Ya, untuk saya supaya menemukan ide baru dalam proses pembelajaran nanti. Gitu Pak Eko. Dari keberhasilan pertemuan kali ini Bu Yanti, tujuan akhirnya kira-kira yang mau diinginkan itu apa? Tadi saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini kan kayak gitu-gitu aja gitu loh. Stagnan gitu ya? Iya, gitu loh. Ya. Jadi harus ada ide baru gitu loh Pak. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Yanti miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depan? Kesempatannya ya Pak ya. Apa ya? Mungkin di sini saya ingin anak itu biar saya pengen pakai suatu model pembelajaran nanti di mana yang mengharuskan anak itu aktif. Jadi tidak cenderung pasif. Dia mau menyampaikan pendapatnya saat saya tanya gitu loh, nggak cenderung diam aja. Gitu. Jadi nanti langkah-langkah ke depannya seperti itu. Kalau Bu Yanti melihat posisi Bu Yanti sekarang ini dari skala 1 sampai 10, kalau Bu Yanti melihat diri Bu Yanti sendiri itu pada skala angka berapa? Ya, kira-kira ya Pak ya. 7 Pak 7. mungkin. Nanti setelah misalkan planning ke depan dari skala 7 nanti inginnya naik ke skala ya 8, 9 dan nanti terakhirnya ya pengennya 10 gitu lah. Gitu loh. Kan nggak mungkin pengennya kok menurun ya, justru pengennya di sini kan naik sampai level 10 gitu loh skalanya. Itu Pak Eko. Kira-kira tujuan kekuatan Bu Yanti untuk mencapai tujuan yang dimaksud itu apa untuk saat ini kekuatannya? Kekuatan yang saya miliki ya gitu ya. Saya nanti pakai metode itu Pak, metode pembelajaran yang
discovery learning, tapi pakai media mind mapping. Iya, jadi mind mapping di sini kan anak nanti bisa berkreativitas. Berarti mengkombinasi antara media discovery sama dikasih media pembelajaran mind mapping itu. Kira-kira peluang kemungkinan yang Ibu ambil nanti seperti apa? Peluangnya? Peluang di sini peluang yang dimunculkan oleh peserta didik ya. Dengan tadi mind mapping yang saya terapkan, di sini kan ada keterampilan anak itu cenderung tidak hanya menjawab pakai lisan aja ya, tapi di sini dia bisa pakai gambar, di mana gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh mereka. Jadi kemampuan untuk berpikir anak itu cenderung lebih meningkat gitu loh Pak Eko. Dalam lakukan kegiatan ini tentu banyak gangguan atau hambatan ya Bu ya. Kira-kira nanti rencana solusi apabila ada gangguan atau hambatannya, solusinya gimana Bu? Solusinya ya kita tetap bukan tetap ya, tapi di sini solusinya anak itu kita arahkan aja. Saya selaku gurunya itu kan tidak langsung mendikte kamu harus begini, harus begitu. Itu enggak. Tapi kita coba nanti misalkan ada anak yang kok kurang bisa, mungkin kita mencoba mendekati, dan kita selaku guru itu kan harus menuntunnya. Jadi harus membimbing. Nanti diharapkan dengan bimbingan kita itu nanti anak itu lebih lagi gitu. Kalau hambatannya sendiri Bu? Hambatannya kalau ini penerapan tadi ya saya itu ya kekuatannya. Hambatannya mungkin anak kurang Pak? Kurang konsentrasi. Iya, kurang konsentrasi karena biasanya anak itu kan cenderung dia hanya mendengarkan gitu ya. Jadi kemudian ada latihan soal ya dikerjakan gitu. Mungkin hambatannya ya anak nanti ya kok kayaknya kurang kurang mengikuti lah. Jadi dia kurang konsentrasi tadi. Iya. Tadi berarti untuk rencana Bu Yanti nanti untuk mencapai tujuan itu yang pertama tadi berarti tadi menerapkan model pembelajaran yang pakai discovery learning, tapi dilengkapi dengan media pembelajaran mind mapping tadi ya. Kemudian mungkin bisa saya tambahin lagi nanti bisa dengan saya pengen gitu loh, kayak kemarin yang kita dapat itu di pembelajaran sosial dan emosional itu ya, itu kan ada salah satunya nanti saya bisa menyiapkan kotak emosi. Kotak emosi di sini biar anak itu meluapkan perasaannya. Jadi cenderung perasaannya saat pembelajaran itu seperti apa, kita tahu gitu loh Pak. Kira-kira bagaimana Bu jangka waktu untuk melakukan kegiatan ini? Jangka waktunya 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya? Iya. Cukup ya untuk melakukan ini. Oke. Kira-kira menurut Bu Yanti, ukuran keberhasilan Bu Yanti dalam melakukan ini apa? Ukuran keberhasilan? Saya nanti ya Pak Eko setelah ini ini ya saya nanti ternyata nggak perlu merubah perencanaan yang sudah saya buat kemarin ya di semester ini ya. Untuk semester kemarin ya saya mungkin tetap pakai itu, cuma dikombinasi dengan tadi pemakaian model pembelajarannya ya pakai model discovery learning, tapi dilengkapi dengan media-media pembelajaran yang menyenangkan. Itu Pak Eko. Untuk komitmen Bu Yanti sendiri untuk kegiatan ini, komitmennya apa? Komitmennya saya ya tadi harus bisa melakukan itu sesuai dengan tadi waktu yang tadi ya kira-kira 1 sampai 2 minggu, berarti ya harus itu yang saya kerjakan. Komitmennya itu ada enggak yang Bapak atau Ibu guru yang lain yang membantu program Ibu? Ada Pak, mungkin nanti saya mau minta bantuan sama
ada Bu Khotijah, ada Bu Nurul. Mereka kan selaku guru BK-nya ya. Jadi setidaknya kan mereka udah tahu itu loh. Kayak gimana sih anak ini gitu kelas itu. Untuk tindak lanjutnya dari sesi coaching ini seperti apa Bu? Tindak lanjut di kemudian hari untuk sesi coaching kali ini. Saya nanti bisa apa? Tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya berarti saya bisa tadi menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi ya. Dan nanti ya bisa terwujud lah. Ya semoga Bu Yanti pada sesi coaching kali ini bisa terwujudkan ke depannya rencana aksinya sehingga pembelajaran juga nanti berhasil, anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru, ya hasil belajarnya juga nanti bisa maksimal dari anak-anak. Gitu ya Bu Yanti? Iya, itu harapannya ya Pak ya. Iya. Ini saya kira cukup Bu Yanti untuk sesi coaching kali ini ya. Semoga sesi coaching kali ini bisa menambah wawasan bagi kita. Begitu ya Bu Yanti. Amin. Terima kasih ya Pak Eko ya. Sama-sama Bu Yanti. Baik Pak Eko, tadi luar biasa, kucingnya sangat bagus, sangat mengena. Dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami dengan Bu Yanti ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat presence, kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat tadi. Kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi, mungkin tadi sebenarnya tirta yang Bapak lakukan untuk Ibu Yanti itu secara garis besarnya apa aja? Jadi alur tirta ketika saya melakukan coaching terhadap Bu Yanti itu sebenarnya mengikuti alur tirta yang sesuai dengan alurnya itu Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi sama tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Bu Yanti dengan tidak menyampaikan tadi pertanyaan berbobot, kemudian present saya terhadap coaching ya. Seperti itu Bu. Bagus. Nah, kalau antara skala 1 sampai 4 saya bisa memberi skala 4 untuk Pak Eko. Luar biasa. Terima kasih Bu Yanti. Mungkin hal ini, coaching-coaching ini bisa dilanjutkan untuk kucing-kucing yang lain, baik untuk murid, untuk rekan guru, rekan tenaga kependidikan atau yang lain. Sukses selalu buat Pak Eko, sampai ketemu lagi. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Pak Eko. Bu Yanti kali ini akan melakukan kegiatan coaching terhadap coachi, dalam hal ini adalah Bu Asti. Ingat sebelum melakukan coaching itu harus ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach ya. Yang pertama adalah present itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif dari coachinya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ingat alur-alur tirta yang dilakukan oleh melalui tujuan, kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi sama tanggung jawab. Jadi alur-alur tirta ini jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu ya Bu. Siap Pak Eko. Selamat melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Asti. Selamat siang ya. Waalaikumsalam Bu Yanti. Selamat siang juga. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetapi saya agak merasa ada yang mengganjal di pikiran saya, agak sedikit gelisah. Kira-kira yang mau diceritakan apa sih? Begini Bu Yanti. Ini pengalaman saya pribadi. Kemarin itu saya mengajar di kelas 12 MIPA 4. Kemudian anak-anak curhat kepada saya. Beliau mengatakan ada suatu masalah di kelas sehingga ada seorang guru yang tidak mau masuk lagi di kelas itu, tidak mau mengajar lagi di kelas itu selama jamnya beliau. Kemudian saya tanya, kenapa bisa begini Nak? Kenapa? Apa permasalahan yang terjadi? Nah, kemudian beberapa anak mengatakan kami beberapa dari siswa di sini, tidak semua ya Bu ya, hanya beberapa aja, kami mengerjakan tugas dari ibu.
yaitu tugas matematika, tetapi mengerjakan di jam pelajaran beliau. Dan beliau mengetahuinya, sehingga beliau langsung marah, kemudian meninggalkan kelas dan tidak kembali lagi sampai pelajaran itu berakhir. Dan terjadi di jam-jam beliau selanjutnya, beliau juga tidak mau masuk lagi di kelas. Nah, itu masalahnya, Bu. Kemudian saya berpikir, kalau dipikir itu sebenarnya bukan masalah pribadi dengan saya ya, tetapi ada curhatan anak yang menyangkut mata pelajaran saya di sini, sehingga mungkin anak meminta bantuan saya, Bu. Gitu ya. Berarti intinya dari masalahnya itu jenengan dicurhati ya, dicurhati bahwa di kelas itu ada masalah. Ada seorang guru tapi nggak mau ngajar ya, gara-gara mereka mengerjakan tugas dari jenengan gitu ya. Oke, ya itu ya berarti masalahnya. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini nanti yang Bu Asti inginkan tujuan akhirnya itu nanti apa ya? Saya menginginkan kembali, jadi pembelajaran bisa kembali normal dan hubungan yang baik bisa terjalin lagi antara beliau, gurunya dengan semua murid di kelas itu. Saya menginginkan bisa kembali normal, bisa gurunya bisa masuk kelas lagi, kemudian hubungan mereka dengan anak-anak pun juga kembali baik. Ya, berarti pada intinya kan Bu Asti menginginkan tadi bahwa kondisi di kelas normal lagi ya, gurunya mau ngajar lagi gitu ya. Oke, itu. Terus di sini kira-kira kesempatan apa yang Bu Asti miliki sekarang? Saya sudah memberikan pembinaan kepada anak. Ketika anak melakukan sharing seperti itu, saya langsung melakukan pembinaan di kelas. Coba kalian minta maaf. Saya ingin satu kelas minta maaf kepada guru tersebut dan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan saya pengen kelas ini lebih bertanggung jawab lagi. Kalau tugasnya diminta dikerjakan di rumah, karena ini tugas, yang namanya tugas diminta dikerjakan di rumah, ya harusnya dikerjakan di rumah, jangan sampai dikerjakan di sekolah, apalagi mengganggu jam pelajaran yang lain. Saya sudah memberikan pembinaan itu dan waktu itu hari Kamis, Ibu. Kemudian hari Kamis itu juga anak langsung mencari beliau, Ibu guru tersebut di kantor, dan ternyata tidak menemukan guru tersebut. Kemudian saya memberikan saran lagi, coba kalian WA, kan kalian punya WA grup gitu kan. Kemudian dibalas sama guru tersebut. Oke, besok temuin saya jam pertama di musola. Semua murid harus datang ke musola. Guru tersebut mengatakan seperti itu di chat. Kemudian ya udah, nak kalau gitu siapkan diri kalian besok menemui ibu tersebut. Kebetulan perempuan ya, ibu guru tersebut, dan meminta maaf. Kemudian baik Bu, terima kasih. Kemudian keesokan harinya ternyata setelah istirahat pertama anak-anak menunggu di musola, ternyata guru tersebut tidak datang dan tidak memberikan kabar. Ketika di chat lagi, ternyata guru tersebut juga tidak membalas pesan anak-anak itu. Dan anak-anak bilang seperti itu. Kemudian saya masih proses menunggu untuk pembelajaran minggu depan, apakah guru tersebut masih sudah mau masuk kelas atau belum. Ternyata belum. Dan kebetulan pelajaran saya dengan beliau itu beruntun. Jadi saya ada di jam terakhir, beliau ada di jam pertama. Karena waktu itu mereka curhat di jam terakhir dengan saya. Nah, setelah saya masuk di hari itu juga, di minggu depannya, ternyata saya tanya lagi, ternyata guru tersebut masih belum mau masuk dan tidak memberikan kabar apapun. Ketika dicari anak pun, ketika jam itu dicari di kantor dan di sekolah, beliau tidak ada. Di chat juga tidak dijawab. Berarti intinya anak sudah melakukan apa yang saya jenengan gitu ya, anjurkan dan ya. Kalau dibilang ya perolehan skala yang saya dapatkan itu mungkin masih di bawah 50%, mungkin masih skala 4 mungkin ya, karena belum memberikan hasil. Guru tersebut belum masuk, hubungan mereka juga masih belum baik, seperti itu Bu ya. Ya itu ya. Berarti kalau kita ukur ya skalanya tadi ya baru 4 ya. Jadi belum nyampe gitu ya. Belum. Gitu. Kira-kira kekuatan Bu Asti untuk mencapai tujuan tersebut gimana? Mungkin saya akan melakukan cara lain. Yang pertama, saya akan melakukan
pusing ya dialog dengan guru tersebut, saya akan melakukan pendekatan secara pribadi untuk melakukan tindakan preventif pendekatan saya untuk melakukan pusing atau pembicaraan dari hati ke hati, sebenarnya ada masalah apa dengan kelas tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin nanti saya akan meminta bantuan jika cara tadi kok belum berhasil. Mungkin langkah selanjutnya adalah saya meminta bantuan dengan wali kelasnya. Mungkin saya akan juga melakukan pendekatan dengan wali kelasnya. Saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian saya juga minta bantuan mungkin ya istilahnya untuk menyelesaikan ini. Dan mungkin satu lagi Bu, saya mungkin kalau 2 langkah ini tadi kok masih belum berhasil, nanti mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman dari guru BK di kelas itu juga untuk bisa mempertemukan antara guru tersebut dengan anak-anak supaya terjadi titik temu di antara mereka. Kira-kira mau diprioritaskan yang mana? Kan tadi ada beberapa ya. Ada 1, 2 atau berapa tadi ya? 1, 2, 3 ya? Itu tadi sudah saya urutkan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan saya akan mulai bergerak mungkin besok pagi. Saya akan melakukan dialog langsung dengan ibu guru tersebut. Itu tadi ya, bahwa apa itu sudah dipenuhi semuanya ya Bu Asti ya. Tadi apa itu namanya peluangnya ya. Ya. Sekarang coba Bu, komitmennya Bu Asti apa? Komitmen saya akan mengawal kasus ini sampai saya benar-benar bisa memastikan guru tersebut bisa masuk kelas kembali, bisa mengajar kembali, dan saya melihat hubungan dengan anak-anak nanti sudah baik. Saya ingin mencapai itu. Tindak lanjutnya Bu, mungkin tindak lanjutnya itu tadi saya akan melakukan tadi yang pertama dengan pendekatan, kemudian pendekatan dengan guru tersebut, kemudian mungkin minta bantuan dengan wali kelas, dan mungkin dengan teman-teman dari guru BK yang mungkin bisa. Ya, oke Bu. Kira-kira dari hasil percakapan ini Bu Asti sudah plong atau gimana gitu? Alhamdulillah sudah ini sudah merasa agak lega ya. Iya. Oke ya Bu ya. Waktu kita kayaknya udah habis ya Bu ya. Itu mudah-mudahan nanti Bu Asti bisa menyelesaikan itu semuanya ya, dan kondisi kelas lancar kembali seperti semula. Oke. Terima kasih ya Bu Asti ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama. Terima kasih atas kegiatan coaching kali ini yang dilakukan oleh Bu Yanti selaku coach. Ya, jadi saya tadi ngambil beberapa poin penting dari kegiatan coaching ini tadi. Yang pertama, sudah bagus. Jadi Bu Yanti tadi sudah present hadir seluruhnya. Kemudian fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan atau cerita dari coaching. Ya. Kemudian coach itu sudah banyak mendengarkan. Jadi coach itu sebenarnya lebih baik banyak mendengarkan daripada ngasih saran. Itu kegiatan seperti itu. Iya. Ya. Tapi alangkah baiknya jika besok-besok lagi lebih bagus lagi, dan ingat kegiatan coaching itu berbeda dengan kegiatan mentoring, consulting, training, facilitating. Jadi berbeda seperti itu. Kalau saya menilai hari ini kegiatan coaching kali ini sangat bagus. Itu Bu Yanti ya. Terima kasih ya Pak Eko ya. Selamat pagi Bu Asti. Selamat pagi Bu Yanti. Hari ini mau melakukan coaching Pak Eko ya? Berarti Bu Asti selakunya ya. Oke, jangan lupa Bu Asti ya, nanti kegiatan coaching komposisi pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah nanti mengajukan pertanyaan yang berbeda coachingnya. Jangan lupa juga nanti alurnya adalah alur kita ya. Jadi tujuan, kemudian identifikasinya, dan yang ketiga aksi-aksinya, dan yang terakhir adalah jawab. Baik, terima kasih Bu Yanti sudah diingatkan. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Eko. Salam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah Bu. Jadi saya minta waktunya untuk coaching. Jadi ada beberapa hal yang mau saya utarakan.
Jadi gini Bu, saya kemarin kan diberi tugas tambahan sebagai apa namanya bagian dari kekurikuluman, terutama bagian di IT, di teknologi. Jadi saya disuruh membuat sebuah program, namanya program jurnal e-kurikulum. Jadi program ini saya gunakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Dempet. Tapi masalahnya ada beberapa Bapak Ibu guru yang mohon maaf mau purna, tidak mau melakukan atau tidak mau mensukseskan program yang dilakukan oleh kurikulum. Jadi dia merasa apatis terhadap teknologi. Begitu Bu. Baik, saya mendengar ada apatis ya. Jadi program e-kurikulum yang mau dijalankan itu bagaimana? Ceritanya gimana? Kenapa Bapak bisa mengatakan apatis? Jadi gini, ketika saya melakukan IHT tentang program tersebut di aula, ada bapak guru yang sudah senior, mohon maaf mau purna gitu, dia tidak mau mengikuti kegiatan program kurikulum. Jadi yang pertama dia tidak mau menginstal aplikasinya, terlalu ribet katanya. Dia lebih cenderung lebih suka yang manual dengan menggunakan kertas. Jadi intinya bapak itu tidak mau melakukan perubahan teknologi ya. Kan kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan Pak Menteri atau Mas Menteri itu kan menggaung-gaungkan teknologi di dalam yang terinput ke dalam pembelajaran. Nah, salah satu program dari kekurikuluman SMA Dempet itu kan membuat jurnal e-kurikulum itu. Nah, jadi saya waktu itu memberikan IHT, tapi ada beberapa bapak guru yang begitu istilahnya apatis atau tidak mau merubah paradigma. Jadi dia masih menggunakan paradigma lama. Jadi misalkan jurnal ya jurnal yang manual, terus absensi manual, terus pembelajaran waktu pembelajaran jarak jauh pun dia tidak ngasih beberapa tugas kepada anak kan gitu Bu. Baik, berarti kalau saya dapat tarik kesimpulan tujuan pembicaraan kita kali ini pengennya Pak Eko itu ingin mensukseskan jurnal e-kurikulum tadi untuk semua guru tanpa terkecuali, termasuk untuk guru-guru senior guru-guru senior yang menjelang mau purna. Jadi tujuan akhirnya seperti itu Bapak. Baik, apa kira-kira yang mungkin Pak Eko bisa lakukan untuk mengatasi hal ini? Rencananya saya yang pertama menambahkan IHT lagi, jam waktu IHT, jadi ada tambahan IHT. Tentu dengan izin dari Pak Kepala Sekolah. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan persuasif Bu, atau bimbingan secara pribadi kepada Bapak yang merasa kurang begitu mahir dalam IT. Jadi saya memberikan layanan maksimal kepada Bapak itu. Yang ketiga, saya memberikan layanan hotline 24 jam Bu. Jadi saya ngasihkan nomor WA saya ke Bapak Ibu guru itu yang merasa membutuhkan, bahwa misalkan malam mereka tanya, ya akan saya jawab semaksimal mungkin selama saya bisa membantu. Seperti itu. Biasa Pak Eko. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau dari proses yang sudah berjalan saat ini, jurnal e-kurikulum saat ini, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira masih di posisi skala berapa ini? Masih di skala 7 sih Bu. 7 ya, berarti tinggal sedikit lagi untuk mencapai 10. Luar biasa ini. Apa yang mau dilakukan? Yang pertama tadi ada IHT tambahan. Oke, yang kedua ada pendekatan persuasif dengan beliau-beliaunya ya. Kemudian yang ketiga ini yang luar biasa, layanan hotline 24 jam, luar biasa Pak Eko. Saya salut dengan panjenengan. Nah, ini kapan mulai akan dilakukan? Rencana mungkin IHT itu seminggu lagi Bu. Kalau yang hotline ya mulai besok bisa saya lakukan sih Bu untuk hotline. Besok. Yang persuasif mungkin ya kondisional. Jadi nanti ketika saya melihat Bapak
itu kesulitan, ya nanti saya langsung dekati, saya kasih tahu arahan, prosedurnya bagaimana, cara mengoperasikan aplikasi itu bagaimana, nanti seperti itu. Baik, berarti ini kalau saya lihat berarti mulai besok sudah mulai bekerja ini ya untuk melaksanakan aksinya. Besok mulai akan membuat layanan hotline untuk beliau-beliau ini. Oke, Pak Eko. Kemudian 1 minggu lagi akan diadakan IHT. Oke. Kira-kira ada strategi lain selain ini? Strategi lain tentu saya akan memberikan atau konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah ya, supaya Pak Kepala Sekolah itu memberikan sebuah perintah ya, agar dari pimpinan sekolah itu memberikan perintah sehingga apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah itu tentu akan lebih suaranya atau perintahnya tentu akan lebih dihargai oleh semua Bapak Ibu guru daripada saya. Jadi saya ingin Pak Kepala Sekolah itu sering-sering menggaungkan tentang teknologi seperti itu, Bu. Oke, berarti ada treatment lagi mengenai konsultasi dengan kepala sekolah. Berarti sebagai bentuk penguatan secara umum dari kepala sekolah. Luar biasa, Pak Eko. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Eko untuk melakukan komitmen ini tadi? Dalam melakukan program ini ya, saya dibantu teman lainnya, terutama di bidang kurikulum dan teman-teman yang istilahnya melek IT-nya, sehingga saya bisa optimal ketika melakukan rencana aksi ke depannya. Seperti itu, Bu. Oke. Saya tidak sabar ini melihat perkembangan aksi yang akan dilakukan Pak Eko. Kira-kira coba bisa nggak kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya coaching kita, untuk saya ingin mengetahui keberhasilan dari langkah yang Pak Eko. Kira-kira bisa kapan kita akan ketemu lagi, Pak Eko? Mungkin coaching berikutnya mungkin karena 1 minggu kemudian, jadi setelah IHT yang tambahan lagi, agar saya bisa maksimal untuk rencana aksinya, seperti itu. Kurang lebih 1 mingguan lagi setelah IHT. Nanti kita coaching lagi. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Luar biasa Pak Eko. Pak Eko sudah mampu membuat aksi-aksi yang baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan ini, terutama permasalahan mensukseskan. Harapannya program jurnal ekonomi ini bisa berjalan lancar, bisa dilakukan oleh semua guru, baik maupun senior, junior, semuanya terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Eko atas pembicaraan hari ini. Jika ada salahnya dari saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi seminggu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, luar biasa Bu Asti kegiatan coachingnya sama Pak Eko ya. Terima kasih. Sangat antusias sekali loh. Pak Eko selaku coachingnya juga antusias ya Pak Eko ya. Bu Asti juga coachnya bagus. Di sini Bu Asti sudah menerapkan 3 dari kompetensi inti ya. Yang pertama tadi present, kehadiran penuh sudah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif. Jadi di sini Pak Eko tadi ada curhatan gini, ya Bu Asti sangat konsen sekali. Di sini yang ketiga terutama kemampuan untuk menggali pertanyaan yang berbobot tadi loh. Wah, luar biasa itu. Ya pokoknya kegiatan ini kalau misalkan di skalanya 1 sampai 4 tak kasih 4 gitu loh. Terima kasih Bu Yanti. Itu aja ya Bu ya. Terima kasih. Demikian kegiatan coaching kali ini yang meliputi pemantau, coach dengan coaching. Semoga kegiatan coaching ini bisa terus kita lakukan untuk membawa perubahan besar pada sekolah, sehingga budaya positif bisa kita wujudkan di sekolah kita tercinta ini. Terus bergerak, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.